Ya, selamat malam semuanya. Jadi hari Malam. ini renungan kita sudah sampai pada bab kedua dan ini hanya mereview ya tentang Allah yang baik gitu. Kalau cerita tentang Allah yang baik itu sekali lagi kita ini dibikinkan konsep itu oleh dunia ini memang siapa yang baik, siapa yang mendapat penghargaan. Saya ulangi lagi, ketika kita punya mungkin 3 anak, 2 anak, ketika salah satu anak kita memang sangat menonjol, baik penurut, pendidikannya bagus, dia pasti kita puji-puji. Kita pasti lebih sayang. Meskipun ngomong enggak, mama sayang semuanya, tapi perhatian kita pasti pada anak yang menonjol. Itu sudah kita tanam di kepala kita, sudah menjadi habitat kita. Kalau baik mendapat pahala, kalau jelek mendapat hukuman. Lah, kita ini kan mau belajar merubah konsep pikir kita, sedangkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 20 ayat 5, mari kita baca ya. Saya bacakan aja, soalnya cek cepet. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi melalui konsep ini dan ketika kita membaca Alkitab secara berurutan seperti di gereja kita ini tahu nek salah itu dihukum. Seakan-akan itu Allah itu hakim yang adil, terus kayak ngamuan gitu, murka. Apalagi yang diinginkan adalah darah ya. Kayak kalau nggak keluar darahnya itu gak afdol gitu. Sehingga prinsip seperti ini tidak hanya di agama Yahudi kuno, tapi agama-agama lainnya seperti itu ya. Seperti agama seberang masih ada kurban, semacam kita dosa dapat diperdamaikan dengan darah binatang semacam itu. Jadi konsep kuno tentang agama dan Yahudi kuno itu hampir 37% itu mengatakan bahwa perbuatan baik diberkati, kalau berdosa itu dihukum. Ya, berdasarkan pada Keluaran 20 ayat 5 tadi yang kita baca ya. Kalau seperti di Amerika itu pernah ya terjadi gedung WTC ya, tragedi tanggal 9 bulan 11. Ya, itu gedungnya ketika jatuh orang-orang berkata apa? Berkatanya seperti ini ya. Oh, itu hukuman Allah buat orang Amerika. Akibatnya karena apa? Orang Amerika itu sukanya buat bikin dosa. Lalu apalagi juga kadang kata-kata seperti itu ya. Dosa itu semacam kayak menghukum gitu. Oh, kamu sakit ya karena kamu berbuat dosa. Dosa apa? Ingetin atau seperti itu ya. Lalu ketika berkat kita juga berkurang, kadang gini, iling-ilingo, kamu ada kesalahan apa? Mungkin kamu itu kurang melayani, kurang cinta sama Tuhan, semacam gitu. Tapi melalui buku ini kita harus ditanamkan mulai saat ini bahwa tidak seperti itu. Itu memang perjanjian lama. Namanya perjanjian lama. Kalau kita pergi notaris kan ada perjanjian. Itu perjanjian lama, sudah diperbarui di perjanjian baru, yaitu dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, karena begitu besar kasih karunia anugerahnya ya, keselamatannya. Sehingga konsep-konsep lama Allah iku ngamuan iku salah. Allah tidak seperti itu ya. Allah sudah diperbarui perjanjian barunya, yaitu Yesus menolak konsep seperti itu. Yesus menceritakan tentang dua konsep Allah yang menentang bahwa Allah itu ngamuan. Allah itu sangat baik. Di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5 yaitu mengenai menara Siloam. Tak bacano ya. Sing
prinsipnya. Yang ayat 4 ya. Yesus sendiri yang berkata, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Pertanyaannya seperti itu. Jadi orang-orang itu berkata bahwa mereka mati ketimpa menara, pasti dosanya lebih besar ya. Tapi Yesus berkata apa? Tidak, bukan soal dosanya lebih banyak. Tragedi yang terjadi menara runtuh itu untuk apa? Yesus mengajak bertobat. Jadi kalau ada sesuatu kecelakaan atau sesuatu yang menimpa ya, yang nggak enak ya, itu tujuannya adalah mengajak bertobat dan bukan hukuman. Sekali lagi, ketika terjadi suatu masalah yang besar mungkin dalam hidup kita, itu bukan soal hukuman Allah, tapi ajakan untuk bertobat ya. Lalu Yesus juga menolak konsep bahwa Allah murka. Allah itu sangat baik ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Orang buta sejak lahir. Diceritakan orang buta sejak lahir. Lalu pertanyaannya seperti apa? Coba saya baca ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Pada ayat 3 dikatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi orang-orang itu tanya, Rabi, ini dosanya siapa? Ini dosanya arah itu atau dosanya orang tuanya gitu. Yesus menjawab, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Pada zaman itu orang kalau buta itu seakan-akan hukumannya itu karena dosane orang tuai, dosa dalam rahim, dosa kehidupan sing dulu-dulu kamu dulu berbuat jahat sehingga kamu punya anak lahir buta, semacam itu. Yesus tidak mau mengatakan itu bukan karena dosa ya, supaya melalui kebutaannya itu Tuhan dimuliakan. Jadi inti daripada yang benar, sakit penyakit gak ada kaitannya dengan dosa ya. Orang sakit gak ada kaitannya dengan dosa. Kalau zaman sekarang ya, hidup yang tidak benar, hidup gak bener, kayak cara makan gak bener, istirahat gak bener, gak mau olahraga, kalau makan banyak gak bisa ngeri, ya lama-lama ya jadi penyakit ya. Jadi bukan perkara dosa lalu sakit gitu ya. Inti ajarannya yaitu Allah itu baik. Di dalam Matius 19 ayat 7 dikatakan Yesus sendiri yang bilang, siapa yang terbaik? Gak ada yang baik di dunia ini. Yang baik itu hanya satu, yaitu Bapa. Dan penderitaan itu adalah kesempatan Allah dinyatakan. Di dalam Yohanes 9 ayat 3 dikatakan supaya pekerjaan Allah itu dinyatakan. Ya, Yesus menyembuhkan melalui ludah ya, dileletno gini ya. Itu nunjukno bahwa kesembuhan itu adalah orang buta disembuhkan supaya itu menjadi nyata kemuliaannya Tuhan, seperti itu ya. Jadi konsep Allah murka selalu hitung-hitungan dosa sehingga dihukum, itu sudah konsep kuno perjanjian lama. Tapi konsep yang baru, Allah Bapa itu selalu baik. Dia pakai penderitaan untuk kemuliaannya, bukan untuk balas dendam. Jadi dia ada konsep balas dendam ya di dalam pemikiran Tuhan Bapa kita ya. Jadi kita harus punya pikiran, gak semua sakit itu hukuman dosa. Kadang itu menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Ya, semacam saya ini sakit. Awal-awal ya apa ya? Ada loh. Bukan saya sih, adik saya sih. Ding-ding itu. Malah diomongi gini. Ini bukan orang sembarangan loh yang bilang ini. Ini orang yang ada kedudukan di gereja dan dia predikatnya itu gembala, pokoknya cedek bol. Katanya nih, wes eling-elingo, ada dosa apa cepet diampuni. Loh apa yo? Konsep-konsep yang salah seperti itu ya.
yaitu yang buta bisa melihat. Jadi melalui sakitnya itu menjadi panggung mujizat. Tanpa buta Allah tidak dimuliakan. Ada anak kecil bisa main piano juga bisa ya. Itu bukan menunjukkan kuasa, tapi untuk menunjukkan bahwa itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lalu kalau di dalam Alkitab ada lagi siapa? Lazarus. Ketika sakit sampai mati. Dapat dibaca di Yohanes 11 ayat 4 ya. 40 yang terutama ya, yaitu celakalah Lazarus sahabat Yesus mati 4 hari ya. Lalu Maria Marta pasti ngomel, kalau Tuhan gak di sini, kalau ada di sini gak jadi mati dong. Tapi pikirannya manusia bagaimana? Manusia selalu berpikir gini, waduh Tuhan telat, Tuhan rasanya nggak sayang. Seperti kita ya, ketika kita sakit atau waktu celaka atau kekurangan kita ini mikir-mikir gini, Tuhan kok telat sih, kapan sih nolongi, maksudnya gitu ya. Tapi penyakit yang menyebabkan Lazarus mati itu untuk menunjukkan kemuliaannya, sehingga ketika dia sudah mati 4 hari dibangkitkan, itu sungguh menunjukkan kuasa Tuhan. Kalau sakit disembuhkan kan biasa, tapi kalau mati bisa bangkit itu luar biasa. Lalu yang kita kenal juga yaitu Ayub, kehilangan segalanya. Di dalam kitab Ayub ya kita baca, dia adalah orang yang bangkrut, anaknya mati, sakit boroken, teman-temannya nuduh, kamu itu punya dosa besar Ayub. Pikirannya kalau kita pada waktu itu mesti ngomong gini ya, wah Tuhan itu marah loh, makanya kamu sakit-sakitan, kamu sehingga kehilangan segalanya. Tapi apa? Kemuliaan dinyatakan pada Ayub. Tapi kita yang tahu sekarang ya, pada waktu Ayub itu mungkin juga dia, tapi Ayub itu sudah orang yang top menurut saya ya. Di dalam penderitaannya dia bisa melewati level itu karena Ayub percaya dipulihkan. Ya kita memang tahu, oh kita harus seperti Ayub, nanti pasti dipulihkan. Meskipun kita nunggunya itu lama, mungkin sekarang ini dalam keadaan sakit, ya apa ya gak ada penyelesaian. Teriak-teriak Tuhan juga gak mungkin ya. Ada pertolongan, rasanya seperti itu. Tapi melihat cerita Ayub, kita akan dikuatkan dan kita minta pimpinan dari Roh Kudus memberi kita kemampuan bahwa kita bisa seperti Ayub, mempunyai iman yang teguh, kuat. Kita lahir telanjang, pulang telanjang, pokoknya gitu. Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya ya. Lalu apa? Paulus yang tangannya sakit. Ya melalui Paulus orang bisa minta tolong loh. Itu levelnya Paulus, orang yang sangat beriman. Minta tolong, Tuhan bilang apa? Wis cukup, menyatakan kemuliaanku. Ndak boleh, maksud bukan ndak boleh sembuh, biarno sakit, tapi aku mau nunjukno bahwa kamu ini adalah Paulus yang hebat karena Yesus, bukan karena Paulus yang hebat, semacam itu ya. Meskipun gak disembuhkan, tapi Paulus menjadi orang yang menjadi teladan kita sampai sekarang ya. Jadi kita jangan berharap gini, pas aku gak disembuhno seperti Ayub, aku gak dipulihkan. Kita harus ingat juga kepada cerita Paulus. Meskipun Paulus sampai matinya mungkin tangannya masih sakit, tapi dia itu orang yang sangat beriman dan dipakai Tuhan luar biasa. Juga ada cerita Manase yang dapat diambil di 2 Tawarik 33 ayat 11 sampai 13, yaitu raja yang jahat, bikin patung berhala di bait Allah. Akhirnya ditangkap Asyur, diborgol, masuk penjara. Pikiran di dunia apa? Tuh kapok kamu ya, hukum Tuhan datang, kapok kamu ya, semacam itu. Tapi di penjara Raja Manase bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni, kembalikan jadi raja. Dan pesan moralnya itu apa? Ya melalui penjara menjadi ruang pertobatan. Kalau tidak dicelakai, mungkin Manase sampai sekarang tidak bertobat gitu ya. Jadi kalau kita mungkin dalam keadaan masih di dalam kelemahan kita, semacam saya sakit ataupun yang lainnya mungkin dalam keadaan ada kelemahan, kekurangan, kita harus tahu melalui penderitaan kita mungkin Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dan
Itu cerita di dalam Alkitab. Saya ini cari cerita apa yang menguatkan di zaman modern. Ini ada satu orang bernama Joni Eareckson Tada. Dia ini lumpuh tapi jadi penginjil dunia. Waktu itu umurnya 17 tahun. Lompat ke air yang dangkal sehingga patah tulang lehernya. Lumpuh total dari leher ke bawah. Dia 2 tahun itu depresi ya, marah sama Tuhan. Kenapa engkau hukum aku Tuhan? Selalu bertanya-tanya seperti itu kepada Tuhan. Orang dunia melihat apa? Wah, masa depannya hancur. Pasti Tuhan murka ya. Kemuliaannya apa? Ketika di ranjang dia itu belajar melukis. Pakai kuas digigit di mulutnya gini mulai melukis ya. Terus dia juga seorang penulis buku. Lalu dia enggak gitu aja, enggak berhenti di itu. Dia juga bikin yayasan disabilitas. Sehingga ketika dia itu dapat membawa 65 juta orang ke Injil lewat TV dan radio. Katanya gini, kalau Tuhan sembuhin aku mungkin cuma bisa nyembuhin 1 orang. Tapi karena aku lumpuh ini, maka jutaan orang akan mengenal Tuhan. Jadi pesannya kursi roda itu jadi mimbar paling besar di dunia. Lalu yang kedua mungkin Nick Vujicic ya. Itu tangan dan kaki yang gak ada. Kita mesti kenal semua ya. Pengkhotbah yang pernah datang ke Betani kalau gak salah. Lahirnya tanpa lengan, gak punya kaki. Sejak SD diejek sama teman-temannya monster gitu. Umur 8 tahun itu mau bunuh diri di betap, tapi gak jadi. Karena pikirannya dunia itu mesti seperti ini. Oh, iki hukuman, kutukan, wis orepe ku gak ada harapan ya. Tapi sekarang dia menjadi orang sangat hebat. Dia punya family ya, anaknya 4. Terus dia juga keliling di 70 negara, khotbah lagi. Lalu dia punya YouTube, ditonton hampir 200 juta kali ya. Jadi wis nek hitung-hitung gitu dia mungkin gak usah mikir itu ya soal makan ya. Meskipun dia gak ada kaki tangan ya, dapat uang dari YouTube bisa-bisa. Lalu banyak anak-anak yang mau bunuh diri itu gak jadi bunuh diri karena lihat videonya dia. Jadi melalui kekurangan Nick Vujicic ini, Tuhan memberi dia kelebihan buat menjangkau yang gak bisa dijangkau. Dia bisa menjadi pendeta. Lalu banyak lagi ya anak-anak di Papua ya gitu. Saya banyak dapat itu loh, cerita-cerita yang menguatkan ya. Jadi kita sekarang tahu Allah itu sangat baik. Dia baik, amat baik dan teramat baik. Mungkin kondisi kita saat ini tidak seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita harus teguh, tetap beriman bahwa Allah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam penderitaan kita tahu Tuhan mengiring kita untuk dapat menyatakan kemuliaannya. Itu tergantung dari kita. Kalau kita down, kita tidak bisa nunjuk bahwa Allah itu baik. Itu salah. Tapi ketika kita bisa menunjukkan di tengah kelemahanku, aku bisa memberkati orang, aku masih bisa melayani, aku masih bisa dipakai. Apalagi kalau dipakai secara luar biasa. Kalau kita gerakkan tangan sedikit, Roh Kudus yang menolong, kita menjadi orang yang boleh memuliakan Allah secara luar biasa. Pernyataan awal tuh, dosa itu apa sih? Apa aku ini orang berdosa? Awal-awal bertanya gitu. Jawabannya bukan. Kita bukan orang berdosa sudahan. Anugerah daripada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah mengalahkan dosa awal kita. Tinggal kita saja yang menjalaninya sehingga kita bisa melihat bahwa Allah itu baik dan luar biasa bagi kita ya. Tapi ada pesannya juga ya. Kalau kita pengen lihat Allah yang baik, kita kalau baca Alkitab, saya ini tadi itu siang itu karena lihat punyanya Esra Soru ya. Katanya kalau kita ini lihat Alkitab dan penafsirannya salah, itu bisa berakibat kita tidak bisa masuk
surga. Jadi kalau mau lihat Allah yang bahagia, saya rasa kita harus melihat Allah yang benar dengan penafsiran yang benar, agar jalan kita ini memang benar. Dan apa yang kita pikul di dalam penderitaan kita ini tidak terasa berat, terasa ringan. Seperti saya ini sakit ya. Saya sekarang kalau lihat orang, saya ini tidak lihat gini, oh orang ini apa-apa, enggak. Saya lihat setiap orang itu tak lihat penuh dengan belas kasihan, sudah. Karena saya sendiri ya perlu dikasihani mungkin. Saya lihatnya itu tidak berbeda seperti dulu. Kalau dulu mungkin ngamuan. Kalau sekarang itu saya punya pikiran gini, wis gitu-gitu aja. Jadi manusia ya wis ngene-ngene ae. Ya bekerja ya harus, gak boleh wis ngene-ngene wis gak kerja ae turu ae, gak boleh. Semacam itu. Kalau mau lihat Allah yang baik, belajar menafsir Allah dengan benar, baca Alkitab sungguh-sungguh sehingga hidup kita benar. Maksudnya kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau kamu saat ini sakit, kamu berjuanglah untuk hidup agar kemuliaan Allah dinyatakan. Semacam itu aja, Pak. Terima kasih.